Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Nyayu Alia Haliza dengan NIM 2010202022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusril, NIM 20102020306. Nama saya Dea Anggraini, NIM 2010-2020-35. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terima kasih. Di video kali ini, kami akan membahas hubungan sains dan Islam. Adapun pembahasan pada video kali ini, yang pertama pengertian Islam dan sains, yang kedua ilmu pengetahuan dan agama Islam, yang ketiga pandangan tentang makna dan hakikat ilmu, yang keempat islamisasi sains, yang kelima pandangan tentang sumber ilmu, yang terakhir sains dan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian Islam dan sains. Harun Nasution, yang merupakan filsuf dan juga tokoh muslim di Indonesia, menerangkan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan kepada seluruh masyarakat melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kata Islam juga secara terminologi dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Selanjutnya sains. Secara bahasa, sains adalah keadaan atau fakta mengetahui. Sains juga sering digunakan dengan arti pengetahuan sainstia. Secara istilah juga, sains berarti mempelajari berbagai aspek dari alam semesta yang terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Selanjutnya, ilmu pengetahuan dan agama Islam. Hubungan antara Islam dan sains dapat kita ketahui dengan melihat dua sudut pandang, yaitu yang pertama, apakah konsepsi dalam Islam melahirkan keimanan dan sekaligus rasional, atau semua gagasan ilmiah itu bertentangan dengan agama. Yang kedua, merupakan landasan dalam membahas hubungan antara Islam dan sains, yakni bagaimana keduanya ini berpengaruh pada kehidupan manusia. Selanjutnya, agama dan sains ini sama-sama memberikan kekuatan. Misalnya, sains memberi manusia peralatan dan mempercepat laju kemajuan, agama yang menetapkan maksud tujuan manusia, dan sekaligus mengarahkan upaya tersebut. Contoh lainnya, misal sains yang membawa revolusi lahiriah atau material, agama yang membawa revolusi batiniah atau spiritual. Sains yang memperindah akal dan pikiran, agama memperindah jiwa dan perasaan. Sains melindungi manusia dari penyakit, banjir, badai, dan bencana alam lainnya, agama yang melindungi manusia dari keresahan, kegelisahan, dan rasa tidak nyaman. Yang terakhir, sains yang mengharmoniskan dunia dengan manusia, dan agama yang menyelaraskan dengan dirinya. Selanjutnya, agama harus dipahami dengan perkembangan sains, sehingga terjadi pembaruan agama dari cengkrama mitos-mitos. Agama tanpa sains berakhir dengan kemandekan, sehingga apabila agama tanpa sains hanya akan dijadikan alat oleh orang-orang munafik mencapai tujuannya. Dan juga apabila sains tanpa agama bagaikan lampu terang yang dipegang oleh pencuri yang membantu pencuri lain untuk mencuri barang berharga di tengah malam, atau bahkan sains tanpa agama adalah pedang tajam di tangan pemabuk yang kejam. Selanjutnya, konsep ilmu dalam Islam. Di sini ada dua aspek utama yang kita diskusikan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pandangan sekitar makna dan hakikat ilmu dalam Islam, dan yang kedua berkenaan dengan pandangan tentang sumber-sumber ilmu dalam Islam. Pandangan tentang makna dan hakikat ilmu. Konsep ilmu terdiri dari dua macam. Pertama, ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia atau disebut juga ilmu laduni, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 65 yang berbunyi sebagai berikut. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. Kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia atau dinamai ilmu kasbi.
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hakikat ilmu dalam Islam meliputi 3 bidang utama. Pertama, bidang yang lahir dari proses pengamatan terhadap suatu objek tertentu yang dapat diindra seperti sains kealaman yang menjadikan alam raya dan kehidupan di dalamnya sebagai basis pengembangan ilmu. Kedua, bidang yang menggunakan kemampuan logika, nalar, atau akal seperti filsafat. Ketiga, bidang yang menjadikan teks wahyu ilahi atau intuisi sebagai sumber data atau informasi. Umumnya, ilmu-ilmu agama masuk dalam kategori ini. Selanjutnya, pandangan tentang sumber ilmu. Berpijak pada pandangan tentang hakikat ilmu dalam Islam, ada 3 sumber ilmu yang diyakini dan dipegangi umat Islam, yakni sumber ilmu yang berasal dari ayat-ayat kauliyah atau wahyu Tuhan, sumber ilmu yang terkait dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu dari alam semesta, dan yang ketiga sumber ilmu yang berhubungan dengan ayat-ayat insaniyah atau diri manusia. Pembahasannya, pertama, ayat-ayat qauliyah. Kedudukan Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah menempati posisi yang sangat strategis, bahkan seringkali diposisikan lebih tinggi dibandingkan sumber epistemologi lain yang lazim dipergunakan, semisal alam raya yang dikenal dengan ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat insaniyah. Bahkan tingkat keasliannya dipandang lebih dapat diandalkan, karena ia merupakan firman Tuhan Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam raya dan diri manusia. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Pandangan bahwa kosmos atau alam raya sebagai sebuah sumber ilmu sudah hampir menjadi kesepakatan dari mayoritas para ilmuwan. Segenap aktivitas ilmiah di dunia sekarang ini ditunjukkan dalam upaya menyikapi berbagai rahasia yang melekat pada alam semesta ini, yang kemudian melahirkan berbagai teori dan hukum alam semisal teori tentang gravitasi, hukum berat jenis, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya posisi alam sebagai salah satu sumber ilmu ini. Dan yang ketiga, ayat-ayat insaniyah. Manusia merupakan bagian dari alam, namun mengingat kompleksitas fungsi atau tugas yang harus dilaksanakannya, serta keberadaannya yang menjadi subjek istimewa, sekaligus juga objek kajian yang menarik dan melahirkan berbagai ragam keilmuan, membuatnya ditempatkan pada posisi tersendiri sebagai bagian dari sumber ilmu. Sebagai sumber ilmu, manusia dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian. Islamisasi sains. Islamisasi sains tidak hanya berarti menyisipkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sesuai dengan konsep tertentu dalam sains, tetapi terfokus kepada bagaimana Islam sebagai fondamen nilai yang mengikat sains, value bound, atau bagaimana pemahaman sains dapat meningkatkan kadar iman dan takwa terhadap Sang Khalik. Jadi penulis membuat istilah Islamisasi sains ke dalam 2 kategori. Yang pertama sains dan yang kedua adalah sains to Islam. Dasar pemikiran tersebut berangkat dari 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Manusia pun dianugerahi kemampuan analisis untuk mengurai rahasia di balik semua fenomena alam. Kompilasi pengetahuan itu kemudian didokumentasi dan disebarkan melalui tulisan yang disimbolkan dengan pena. Pembacaan ayat-ayat kauniyah ini akhirnya melahirkan sains. Ada astronomi, fisika, kimia, biologi, geologi, dan sebagainya. Sains dan ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang sains dan teknologi, maka kita tidak boleh melupakan peran cendekiawan Islam terhadap khazanah intelektual Timur dan Barat. Sebagai contoh, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Biruni, Al-Tabari, Nasiruddin, Abu Al-Wafa, Al-Batani, dan Omar Khayyam yang berasal dari Persia. Al-Hindi, orang Arab, Al-Khawarizmi adalah dari Kifa, Al-Fargani dari Traksiyonia, Yordania, Al-Farabi dari Khurasan, Al-Zarkali, Al-Betragius, dan Averroes Ibn Rushd adalah Arab Spanyol. Pada abad pertengahan, dunia Islam telah memainkan peran penting baik di bidang sains teknologi. Harun Nasution menyatakan bahwa cendekiawan-cendekiawan Islam tidak hanya mempelajari sains teknologi dari filsafat dari buku Yunani, tetapi menambahkan ke dalam hasil-hasil penyelidikan yang mereka lakukan dalam lapangan sains, teknologi, dan hasil pemikiran mereka dalam ilmu filsafat. Dengan demikian,
Lahirlah ahli-ahli ilmu pengetahuan dan filsuf-filsuf Islam seperti Al-Farazi sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe, alat yang digunakan untuk mengukur tinggi bintang, dan sebagainya. Ibnu Rushd yang oleh dunia barat dikenal dengan Averroes, dia bukan hanya terkenal dalam bidang filsafat, akan tetapi juga dalam bidang fikih. Bahkan kitab fikih karangannya yakni Bidayatul Mujtahid dipakai sebagai rujukan umat Islam di berbagai negara. Begitu tingginya nilai ilmu dalam peradaban manusia. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Dia akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Islam dan sains. Kata Islam memiliki konseptual yang luas sehingga ia dipilih menjadi nama agama yang baru diwahyukan Allah. Melalui Nabi Muhammad, kata Islam secara umum mempunyai dua kelompok kata dasar, yaitu selamat, bebas, terhindar, terlepas dari, sembuh, meninggalkan. Kedua kelompok ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisah satu sama lain. Adapun kata Islam secara terminologi dalam ensiklopedia agama dan filsafat dijelaskan bahwa Islam adalah agama Allah yang diperintahkannya kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran Islam kepada seluruh manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Namun antara Islam dan sains tidak bertentangan satu sama lain. Bahkan antara Islam dan sains memiliki keselarasan dan dapat mempertegas antara satu dan yang lainnya. Keselarasan Islam dan sains dapat dibuktikan dengan banyak hal, salah satunya dengan produk berupa tokoh-tokoh Islam yang cemerlang dan memiliki kontribusi dalam bidang sains. Beberapa nama terkenal Islam tersebut diantaranya Ibnu Sina yang memiliki kontribusi dalam banyak bidang seperti kedokteran, filsafat, dan lain sebagainya. Selain itu juga ayat-ayat Al-Quran, sumber utama dalam Islam, memiliki keselarasan dengan penemuan-penemuan sains masa kini. Beberapa di antaranya seperti ayat-ayat tentang bulan, bintang, dan matahari. Al-Quran telah lama memuat ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut dan telah dibuktikan kebenarannya oleh sains modern. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside.